Dalam hadis yang dusta atau dari hadis yang palsu diterangkan bahwa siapa yang meluaskan memberikan kelapangan kepada keluarga hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dia pada 1 tahun itu. Jadi riwayat-riwayat yang ada dusta padanya, ada kepalsuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tanggapi video barusan tentang hadis at-tausi'ah alal iyal yauma Asyura, melapangkan anggota keluarga pada hari Asyura. Dalam video tadi hadisnya adalah hadis maudhu, hadis palsu, dan hadis dusta. Padahal melapangkan keluarga pada hari Asyura sebagai bagian dari fadilah keutamaan hari Asyura itu sudah tertera di beberapa kitab fikih dan juga kitab-kitab hadis. Artinya para ulama itu mengakui bahwa keutamaan ini memang ada dan memang terjadi. Dan ini juga merupakan satu anjuran. Nah, tiba-tiba saat ini ada yang mengatakan hadisnya adalah palsu. Hadisnya adalah dusta. Nah, ini yang perlu kita bahas, teman-teman. Terkait dengan hadis at-tausi'ah alal iyal atau melapangkan keluarga pada hari Asyura, maka dia akan dilapangkan oleh Allah pada tahun tersebut. Ini memiliki banyak sekali jalur periwayatan. Ada yang melalui ataupun melalui jalur sahabat Jabir bin Abdullah. Ada yang melalui jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang melalui jalur sahabat Abu Hurairah. Ada yang melalui jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ada yang melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar. Dan dari sekian jalur dan juga banyak perawi-perawinya, memang ada beberapa ulama yang mengatakan ada hadis tersebut yang dhaif, namun juga ada ulama yang mengatakan hadisnya itu adalah hasan, bahkan ada ulama yang mengatakan hadisnya adalah hadis sahih. Nah, teman-teman, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Silakan disimak sampai tuntas. Pertama, saya akan membawa kitab At-Tawdih li Syarhil Jami'is Shahih karya Al-Imam Ibnul Mulakin pada jilid 13 Shahifah 540 sampai 542. Redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Asy-Syu'bah an Abi Zubair an Jabir marfu'an. Imam Syu'bah meriwayatkan dari Imam Abi Zubair. Imam Abi Zubair meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah secara marfu. Man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura awsa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang melapangkan ataupun memberikan kelapangan pada dirinya dan juga pada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan pada orang tersebut ala sa'iri sanatihi pada tahun tersebut. Kemudian, qala Jabirun wa Abu Zubair wa Syu'bah jarrabnahu fawajadnahu kadzalik. Ternyata hadis ini itu dibuktikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah dan juga Imam Abi Zubair, kemudian Imam Syu'bah membuktikan hadis ini. Ternyata beliau mengatakan, ketika kami membuktikan hadis ini, memang benar Allah itu melapangkan kehidupan kami pada tahun tersebut. Jadi sahabat Jabir sendiri itu sudah mengakui bahwa hadis ini memang ada, kemudian hadis ini memang terbukti. Itu adalah yang sudah dibuktikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Wa qalahu Yahya bin Sa'id wa Ibnu Uyainah aidon, dan ini juga dibuktikan oleh Al-Imam Yahya bin Sa'id dan juga oleh Imam Ibnu Uyainah. Lalu kita masuk pada kualitas hadisnya. Wa rawahul Hafidz Abu Musa Al-Madini fi kitabihi Fadailil Ayyam wasyuhur, tsumma qala haditsun hasanun. Al-Hafidz Abu Musa Al-Madini dalam kitabnya, yaitu kitab Fadailil Ayyam wasyuhur, beliau mengatakan kualitas hadis ini adalah hadis hasan. Ini teman-teman ya, sudah jelas. Jadi bukan maudhu, bukan palsu, tapi hadisnya adalah hadis hasan. Boleh kita amalkan dan bahkan ini dianjurkan. Kemudian pada referensi yang kedua, kami membawa kitab Juz'ut Tausi'ah alal iyal yauma Asyura karya Al-Imam Al-Iraqi
pada Sohifah 4 sampai Sohifah 5. Dalam redaksi ini disebutkan seluruh perawinya dari sahabat Jabir sampai Imam Al-Iraqi. Amma hadithu Jabir pada Raqmul Hadits nomor hadis kedua dan kualitasnya dan hadisnya statusnya adalah marfu. Fa akhbaroni bihi Abul Fathi Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Bakri musyafahatan an Abil Hasan Ali bin Ahmad bin Al-Qustolani qala kataba ilayya qadil jamaah ila angkol. Saya ringkas teman-teman, tapi sudah saya tampilkan ini ya. Seluruh perawinya itu disebutkan oleh Imam Al-Iraqi. Haddatsana Hisam bin Abdul Malik At-Toyalisi. Haddatsani Syu'bah, telah menceritakan kepadaku yaitu Imam Syu'bah. An Abi Zubair, dari Imam Abi Zubair, an Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wasa'ala nafsihi wa ahlihi yauma asyura aw sa'allahu alaihi sa'irah sanatihi. Ini adalah hadisnya, perawinya sudah disebutkan semua. Kemudian sekarang masuk pada pembahasan perawi-perawinya. Dikatakan wa rijaluhu kama taro rijalus sahih laisa fihi mahallu nadharin. Jadi seluruh perawi-perawi dalam hadis ini adalah perawi hadis sahih. Dan ini tidak perlu diragukan. Wa iru annahu min riwayati Abi Zubair an Jabir bu Anan. Hanya saja hadis ini statusnya adalah mu'an'an dari Imam Abi Zubair ke sahabat Jabir bin Abdullah. Akan tetapi untuk membuktikan bahwa perawi ini adalah perawi yang sahih, Imam Al-Iraqi memberikan satu bukti begini. Waqad akhraja Muslimun fi sahihihi aktsara min mi'atin wa arba'ina haditsan riwayat Abi Zubair an Jabir ba'duha mu'an'an wa ba'duha yuhaditsuna aw akhbaruna. Jadi Imam Muslim, beliau ternyata meriwayatkan banyak sekali hadis, kurang lebih 140 hadis, ini melalui jalur Imam Abi Zubair ke sahabat Jabir bin Abdullah, yang sebagian hadisnya itu adalah mu'an'an dan sebagian hadisnya itu adalah muttasil, artinya menggunakan redaksi yuhaditsuna ataupun akhbarona. Ini artinya bahwa riwayat Imam Abi Zubair kepada sahabat Jabir bin Abdullah meskipun mu'an'an ini tetap bisa diterima karena dipakai oleh Imam Muslim dalam meriwayatkan beberapa hadis. Kemudian wa qadikh tulifah fi Abi Zubair fadu'afahu qaumun mutlaqon wa wathaqahu Ibnu Ma'in wan Nasa'i wa tajjabihi Muslimun wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi terkait Imam Abi Zubair sendiri, ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada yang mengatakan Abi Zubair itu adalah perawi dhaif, akan tetapi sebagian ulama ini menyatakan Abi Zubair ini adalah thiqah, di antaranya adalah Imam Ibnu Ma'in. Kemudian Imam An-Nasa'i mengatakan thiqah. Bahkan ini dijadikan hujjah oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Hingga akhirnya kesimpulan dari Imam Al-Iraqi mengatakan wa aqallu ahwali hadat thoriq ayyakuna hasanan. Jadi minimal hadis ini kualitasnya adalah hadis hasan wa hukmuhu hukmus sahih fil ihtijaji bihi. Namun jika dijadikan hujjah ataupun hukum hadis ini atau status hadis ini adalah sahih dalam atau sahih sebagai hujjah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi ternyata hadisnya itu bukan maudhu dan bukan palsu. Jadi minimal hadis ini kualitasnya adalah hadis hasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Iraqi dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Musa Al-Madini yang dinukil oleh Imam Ibnul Mulakin. Kemudian yang terakhir, dalam kitab Raddul Mukhtar, Ad-Durril Mukhtar, karya Al-Imam Ibnu Abidin pada jilid 2 Sohifah 418-419, beliau mengatakan, wa hadithut tausi'ah alal iyal yauma asyura sahihun. Sedangkan hadis melapangkan keluarga pada hari Asyura itu kualitasnya sahih. Lalu ila angkol na'am hadithut tausi'ah thabitun sahihun kama qala al-Hafidz Asyuti fid Duror. Jadi begitu teman-teman ya.
Saya kira ketika membaca hadis, tolong jangan membaca hanya satu hadis dan dari satu jalur saja. Jadi kalau memang banyak sekali jalur, itu berarti akan banyak pula perawi-perawi yang berbeda, dan di situ biasanya akan menghasilkan kualitas hadis yang berbeda karena melihat kualitas perawinya pula. Jadi sekali lagi terkait hadis at-tausiah alal iyal, ini ulama yang saya baca ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hadis hasan dan ada yang mengatakan hadis sahih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.